Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 10 akan membacakan presentasi kelompok kami. Sebelum membacakan presentasi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Selvi Fitria Amanda dengan diri saya sendiri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang kedua, Afdal Ramadan dari Prodi Pencas Kresek. Yang ketiga, Ibrahim Imam Maulana dari Prodi Pendidikan Musik. Dan yang keempat, Aditya Andika Putra dari Prodi Psikologi. Materi kelompok kami yaitu tentang aplikasi syariah politik Islam. Dan saya di sini akan membacakan materi pertama yaitu konsepsi Islam yang mencakup pengertian, prinsip dasar, dan tujuan politik. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama. A. Pengertian politik Islam. Islam menyebut politik dengan istilah siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Ada juga yang dinamakan dengan sistem politik khilafah, yaitu sebuah sistem kepemimpinan umum di mana dalam penerapan menggunakan hukum syariat Islam sebagai dasar meskipun dengan penamaan atau struktur yang berbeda. Namun, tetap berpegang pada prinsip yang sama yaitu sebagai otoritas kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia. B. Konsep dasar prinsip Islam. Terdapat prinsip-prinsip siasat dan penyelenggaraan negara dalam Al-Quran. Dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar politik Islam adalah sebagai berikut. 1. Prinsip kedaulatan. 2. Prinsip keadilan. 3. Prinsip musyawarah. 4. Prinsip ijma' dan 5. Prinsip persamaan. C. Tujuan politik. Tujuan politik dalam Islam salah satunya adalah untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Untuk tujuan utama ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Baiklah, itu materi pertama dari saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang demokrasi dan HAM dalam Islam. Teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam. Yang pertama, pemimpin harus dipilih oleh rakyat. Lalu yang kedua, tunduk pada syariah. Dan yang ketiga, berkomitmen untuk mempraktekkan syura, yang dalam artinya sebuah bentuk konsultasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dapat ditemukan dalam berbagai hadis dengan komunitas mereka. Di sini terdapat 2 hadis. Yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang memiliki arti, apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang kedua, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabari yang memiliki arti, bermusyawarahlah kalian dengan para ahli fikih dan ahli ibadah, dan janganlah hanya mengandalkan otak saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep masyarakat madani. Masyarakat madani itu sendiri adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Masyarakat madani sebagai sebuah tatanan masyarakat yang mandiri dan menunjukkan kemajuan dalam hal peradaban, mempunyai ciri-ciri dan karakteristik tertentu yang membedakannya dengan masyarakat lainnya. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berdasarkan hukum, bukan negara kekuasaan. Di negara Indonesia sendiri merupakan masyarakat madani karena Indonesia memiliki bermacam-macam kebudayaan, adat istiadat, suku, bahasa, dan agama. Namun, dari keberagaman itu sendiri, masyarakat Indonesia tetap mengutamakan toleransi. Dan kita sama-sama ketahui bahwa semboyan Indonesia itu sendiri ialah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat madani karena di Indonesia terdapat toleransi yang mana tidak membeda-bedakan suku, agama, bahasa, dan lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ibra. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dibacakan Abdal tadi.
Di dalam Al-Quran, kehidupan masyarakat Madani adalah baidatun tayyibatun warabun kafur, yang diartikan sebagai negeri yang baik di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Madani pada kehidupan komparter seperti rasa kesediaan untuk saling menghargai dan memahami. Nah, di sini ada prinsip masyarakat Madani menurut Al-Ummah. Yang pertama, sistem muakkah atau persaudaraan. Kedua, ikatan iman. Ketiga, ikatan cinta. Keempat, persamaan si kaya dan si miskin. Dan yang kelima, toleransi umat beragama. Masyarakat Madani Indonesia mengacu kepada konsep masyarakat Madaniyah yang dikembangkan oleh Rasulullah, yakni masyarakat yang memeluk keadaban demokrasi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seimbang antara dimensi fikir dan dimensi zikir, dan mampu menjelaskan dimensi abdun sebagai makhluk Allah yang bertakwa.